Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku seiman, ada sebagian ustadz yang telah membuat penggalan video yang menyebarkan tentang anjuran untuk membaca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban setelah maghrib. Hal ini didasarkan pada kitab dan itu adalah bagian daripada ucapan manusia. Dan kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini yaitu Rasulullah. Dan ini juga ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, in sahhal hadisu fahuwa madhhabi. Jika itu hadis benar, maka itu adalah madhab saya. Malah Imam Syafi'i menegaskan, setiap ulama pasti ada beberapa hadis yang terlewatkan. Apalagi kita, ribuan hadis, jutaan hadis yang terlewat dari kita. Maka pendapat mana saja dariku yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, lempar pendapatku ke tembok dan ambil itu Al-Quran dan Sunnah. Memang kita tidak ingkari bahwa nisfu Sya'ban itu ada keutamaan. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'labah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah melihat hambanya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru lil mu'minin, mengampuni dosa orang-orang mukmin. Wa yumli lil kafirin, memberikan tunda kepada orang kafir. Wa yada'u ahlal ahqad bihigdihim hatta yada'uhu. Dia biarkan orang yang sedang bersengketa agar islah. Dan juga hadis Rasulullah SAW yang ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Inna Allah Ta'ala la yattali'u fi laylatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah ampuni setiap makhluknya, illa li musyrikin, kecuali orang musyrik, au musyahinin, orang yang sedang bersengketa. Bahkan dikatakan tunggu sampai dia itu islah. Adapun hadis, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, jika pada malam nisfu Sya'ban, faqumu lailataha, qiyamlah malamnya, wasumu yaumaha, puasalah siangnya, fa innallaha tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syams, turun pada waktu matahari tenggelam, li sama'id dunya, ke langit dunia, fayaqulu, mengatakan, ala min mustaghfirin, apakah ada orang yang meminta ampun, fa'aghfira lahu, aku ampuni. Ala min mustarziqin, apakah ada orang yang mau minta rezeki, farzuqahu, saya akan beri rezeki. Ala min mubtalin, apakah ada orang yang mendapatkan cobaan, fa'afiyahu, saya akan berikan kesembuhan. Ala kada, hatta yatali'al fajru, sampai terbit fajar. Maka dikatakan oleh para ulama, hadis ini adalah makdzubun, didustakan atas nama Rasulullah SAW, karena di dalam sanadnya ada Abu Bakar ibn Abdullah bin Muhammad ibn Sirah al-Qurashi al-Amiri. Intinya seperti itu. Tapi sekarang ini anjuran di dalam kitab Syadarat fi Fadail Lailatan Nisfi min Sya'ban, karya Hasanin Muhammad Mahluf. Ya, ustaz tersebut menyandarkan anjuran kepada umat. Dan ini adalah penyesatan dan pembodohan.
Karena mereka disesatkan, menganjurkan tanpa dalil, dibodohin, tidak ditunjukkan dalilnya. Karena kita tidak mungkin berbicara agama ini tanpa dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, am lahum syuraka'u syara'u minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat dari agama ini tanpa izin dari Allah? Bahkan hampir semua para rasul, para nabi, semua menegaskan, afaman kana ala bayyinatin min rabbih, dari Tuhannya. Jadi rasul itu tidak bisa ngarang. Rasul itu, bahkan Allah mengancam kepada Nabi Muhammad apa? Walau taqawwala alina ba'dal akhawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau kamu mengada-ada atas namaku, wahai Muhammad, di dalam masalah agama ini, kamu akan saya siksa dengan tangan kanan saya. Subhanallah. Apalagi kita. Kaman zuyyina lahu su'u amalihi. Seperti orang yang dibikin indah dari dirinya, amalnya yang buruk, wattaba'awahum, mengikuti hawa nafsunya. Dengan dalil-dalil, argumen-argumen dari perasaan dan hawa nafsunya, nggak sama. Intinya ayat ini memberikan satu penegasan. Orang itu kalau tidak bicara atas nama Allah, pasti atas nama dirinya. Dan Rasulullah SAW itu hanya memiliki sifat, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara atas dasar nafsu, akan tetapi wahyu. Dengan demikian, menganjurkan umat untuk membaca Yasin 3 kali, di dalam rangka untuk 1, meminta panjang umur, 2, untuk menolak bala, yang ketiga, supaya cukup dari hajat kebutuhan kepada manusia. Maka ini merupakan suatu ajakan yang kosong dari dalil, murni dari perasaan, mengambil dari pendapat orang, dan tolong dicamkan, pendapat orang itu bukan dalil. Dengan demikian, la yunqadul ijtihadu bil ijtihad, walakin yunqadu bin nas. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad, tapi bisa dibatalkan dengan nas, dalil. Dan yang berpendapat di dalam kitab tersebut, syadaratun fi fadail lailatin nisfi min Sya'ban, karya Hasanin Muhammad Makhluf, adalah manusia dari sekian manusia. Maka batal demi dalil. Jangankan Hasanin, jangankan Imam Syafi'i, semua, Abu Bakar, Umar, dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, ketika saat beliau memfatwakan satu fatwa, disampaikan qala Allah qala Rasul, orang tersebut menyela, ya, menangkal dengan mengatakan, katanya Abu Bakar begini, katanya Umar begini. Subhanallah. Kata Ibnu Abbas apa? Hampir-hampir hujan batu turun menimpa kalian. Saya katakan qala Allah qala Rasul, kalian mengatakan qala Abu Bakar qala Umar. Abdullah ibnu Abbas tidak terima Al-Quran dan Sunnah dibenturkan dengan ucapan Abu Bakar, Umar. Apalagi sekarang dibenturkan dengan ucapan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, apalagi yang lainnya. Intinya, kata Imam Malik, setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah SAW. Dan jelas, pendapat yang mengatakan membaca Yasin 3 kali, dan setiap sekalinya dianjurkan untuk berdoa, meminta supaya panjang umur, meminta supaya dijauhkan dari bala musibah, meminta supaya hidup berkecukupan, ini semuanya berbicara tanpa dalil, tanpa argumen, dan tanpa al-bayyinah min rabbil alamin, tanpa argumen penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.